Saya berasal dari Kemang, nama kampung Utara. Baik, perkenalkan nama saya Yori, saya berasal dari Lukung, nama kampung Dawai. Perkenalkan nama saya Junarmianto, asal saya dari Bidang. Baik, perkenalkan nama saya Fabian Asrofen, saya berasal dari Ambalau. Jauh juga. Perkenalkan nama saya Arika Septirizky Pulare dari Bidang. Perkenalkan nama saya Kira, saya dari Desa Repaya. Baik aja. Kita panjang. Yang panjang saja. Perkenalkan nama saya Joshi, asal saya dari Kampus Lu. Baik, perkenalkan nama saya Nadianti, saya berasal dari Kain Hulu, Desa Liang Panjang. Di sini kalian ngekos atau tinggal di asrama? Asrama ngekos di rumah orang. Enggak ya. Oke. Oke. Saya nanya aja ya, ini kakak-kakaknya akan menyampaikan materi mengenai potensi tanaman hias. Ya nantinya mungkin kalian akan sekarang belum mendapati pengertian dari potensi tanaman hias. Tanaman hias itu adalah tanaman yang tanam atau ditempatkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, yang mampu menciptakan kesan keindahan serta daya tarik pada setiap orang yang melihatnya. Misalnya itu siapa yang di sini punya bunga di rumahnya, punya bunga atau punya pohon yang menarik gitulah, sebagai potensi tanaman hias. Jadi salah satu potensi tanaman hias itu dia itu bisa membuat daya tarik kita ya, membuat daya tarik kita. Misalnya kita lihat rumah nih, rumahnya itu penuh dengan bunga, ada tamannya, pokoknya banyak hiasan sekali. Jadi kita beranggapan, wah rumahnya bagus ya, cantik rumahnya karena banyak sekali. Yang tertentu baik yang berasal dari tanaman daun ataupun tanaman bunga yang dapat ditata untuk memperindah lingkungan sehingga suasana menjadi lebih menarik. Nah, itu untuk tanaman hiasnya. Tanaman hias ini juga memiliki fungsi dan manfaat. Apa sih fungsi manfaat dari tanaman hias? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke. Mungkin fungsi dan manfaat tanaman hias itu yang pertama memberikan keindahan. Yang kedua sebagai penyerap CO2. Ada yang tahu nggak apa sih CO2 itu? CO2 itu sangat kita butuhkan ya dalam hidup kita ya, karena setiap harinya kita hidup karena CO2 itu adalah udara ya. Selanjutnya memberikan rasa nyaman. Kenapa memberikan rasa nyaman? Karena tadi karena tempatnya yang indah, yang nyaman, yang nyaman untuk kita pandang. Jadi seolah kita tuh merasa nyaman di situ. Biasanya kan ada tuh saat kita pulang sekolah capek, nengok tempat yang indah, yang nyaman, enak buat kita istirahat. Jadi kita bisa lepas lelah gitu. Mungkin yang berikutnya dapat menetralisir bau yang tidak sedap. Misalnya kayak bunga apa ya? Yang jenis wangi kayak bunga kantil atau bunga kenanga itu kan bunga yang berbau sedikit wangi ya menurut kakak. Mungkin itu bisa menutupi bau-bau misalnya bau limbah yang tidak sedap kita hirup dalam hidup kita sehari-hari. Daunnya yang menarik juga. Pernah lihat? Atau pernah lihat tanaman hias buah? Tanaman hias buah tahu? Tanaman hias buah ini yang menjadi daya tarik itu buahnya, bukan bukti dalam negeri terhadap produk tanaman hias cukup besar. Maka peluang ini sangat baik untuk mengembangkan. Lalu ada yang keempat, lemahnya sarana dan prasarana angkutan dan penanganan hasil. Lalu yang kelima,
kurangnya Masih ada yang lebih adik lelitoy. Oke, abang lanjut ya penjelasannya. Di sini ada strategi pengembangan tanaman hias. Nah, untuk bibit-bibit unggul itu seperti apa? Ayo. Iya, bibit yang baik, bibit yang subur ya. Bibit. Ayo. Nanti tanya contoh tanaman hias. Di sini ada beberapa contoh tanaman hias itu ada. Oh, di tokonya beda lah, di rumah dengan di toko. Sudah cukup? Oke. Nama ilmiahnya sendiri yaitu ada Chrysanthemum. Itu adalah bunga seruni. Dalam bahasa Indonesianya ya, kalau untuk ilmiahnya itu adalah Chrysanthemum. selama dalam penjelasan atau komunikasi dengan adik-adik, kami mohon maaf karena kami tempat adalah orang yang tempat belajar banyak kekurangan banyak kelemahan ya. Jadi mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Nanti minta waktunya sebentar untuk sesi foto ya. Ya. Oke. Jadi mungkin sekian dari kakak. Selamat pagi. Pagi.